Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini di edisi hari Kamis 29 Juni 2025 di subuh yang penuh berkah ini kita masih mampu mengajak diri kita, anggota tujuh kita untuk bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan daripada salat subuh yang penuh berkah ini. Semoga derap langkah kita dari rumah masing-masing dicatat Allah Subhanahu wa taala, dan berharap segala taubat kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberkatin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah dan pendengar RRI serta siaran TV Rohama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Di edisi pagi yang penuh berkah ini ada beberapa syarat untuk mencari keberkahan hidup yang insya Allah apabila ini kita pedomani, keberkahan itu akan menghampiri kita dan akan kita raih bersama. Yang pertama adalah di sana ada kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang banyak atau yang populer kita dengar, bahkan kita lafadzkan sering setelah mengambil wudhu bagi yang berkeyakinan ketika mengangkat tangannya ke langit, ke bahasa gayo di tengah dahan pumupu atas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sana ada kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa ayat ini menunjukkan betapa pentingnya bertobat kepada Allah dan mensucikan diri kita. Ya, mungkin di ayat lain Allah memerintahkan kita man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, pentingnya mensucikan jiwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini membuka lebar, membuka pintu seluas-luasnya untuk manusia, untuk kita semua. Dikala berbuat kesalahan yang merusak tatanan ibadah kita sehari-hari, silahkan untuk bertobat kepada Allah. Dan orang yang senang bertobat kepada Allah adalah orang yang salah satunya lembut hati dan menyadari bahwa dirinya ya dalam beribadah ada yang merusak gitu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar RRI dan siaran TV Rohama yang dirahmati Allah. Ketika malam mungkin masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terlena, tertidur pulas dengan mimpi-mimpi indahnya, kemudian ditemani selimut tebalnya. Di sanalah ada hamba Allah atau kita terbangun seketika mengadu kepada Allah bahwa hamba telah berbuat nista, hamba telah berbuat dosa sehingga ibadahku rusak gara-gara perilakuku sendiri. Menyesali dengan penuh tetesan air mata. Itulah yang dimaksud oleh Allah ini. Orang yang selalu mengadu dan
bermohon kepada Allah untuk selalu bertobat. Kemudian dengan perjanjian dirinya tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan kenistaan itu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada di sana kalimat menghormati pintu berkah. Siapakah dia? Tentu saja kita terlahir dari orang tua, kita terlahir dari emak, kita terlahir tercipta dari di sisi samping Allah, terlahir dari dua insan yang menyayangi kita, yang ketika dulu diikat dengan tali agama, mereka menikah, kemudian punya proses, kita terlahir dari rahim seorang perempuan, yang ketika seorang perempuan ini penuh dengan kecintaan, dengan penuh kesayang, dengan rahim, dengan penuh kasih sayang yang mungkin tak pernah terbayangkan untuk kita. Kenapa? Di ayat yang dibacakan oleh orang tua kita pagi ini, guru kita atau imam kita, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau di ayat awal terbaca wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dalam konteks ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meminta kita untuk balas budi jasa sesungguhnya kalau kita terjemah. Namun apa yang diinstruksikan oleh Allah itu kepada kita? Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah, semasih dia hidup, ya hormati, cintai, sayangi, insya Allah rezekimu akan bertambah. Itu janji Allah. Kemudian kalaulah Allah menuntut kita untuk berbalas budi jasa, kemungkinan tidak mampu. Kenapa? Setitik air susu emakmu masuk ke dalam mulutmu, menjadi darah daging dalam tubuhmu, sampai kiamat pun kau tak mampu untuk membalasnya. Sungguh luar biasa di sini. Maka di ending ayat ini berkata saja tak boleh. Berarti kita dituntut Allah untuk qaulan karima, perkataan yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Berbanding lurus apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tuamu, murka Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Nah, di zaman yang mengglobal ini kita lihat faktanya, bukti otentik, ada anak memukul orang tuanya ketika hasratnya, ketika kemauannya tidak digubris oleh mungkin orang tuanya, gara-gara sepeda motor dipukul, gara-gara minta uang dipukul, gara-gara minta HP dipukul. Ini sungguh mengerikan. Kemudian ada lagi di antara kita sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, ini naudzubillah min dzalik, ketika menjadi pejabat negara, ketika menjadi orang hebat, ketika menjadi orang populer, agak unik ketika dia malu menunjukkan kedua orang tuanya kepada orang banyak. Ini juga aneh. Cobalah lihat, kedua orang tua kita tidak pernah merasa malu ketika pacu kuda kita dibawa, ketika mereka menghadap siapa saja, raja segala macam, dibawa kita waktu dulu. Kenapa kalau saat ini ketika kita menjadi orang, kemel kita nemah jematuan tu kujumarame? Ada apa? Kemudian yang anehnya lagi, ayah emak kita tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Mau 100.000 diminta hari itu, dia usahakan. Kadang utang ne. Ketika engkau berangkat kuliah, umepe jualan igaden ku jemaah. Namun ketika wisuda dijual segala macam untuk menghadiri acara kita. Namun ketika diri kita menjadi seseorang yang mungkin lebih dari orang lain, ketika posisi kita lagu kemel kita menuruhnya jematu ni ku jematele. Ke kotek pe jematuan tu. Oh ya jematuan tu. Ika mencerah teh keding ni nanti. Keding nyaman tu. Kenapa harus malu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sidang jamaah salat subuh, kemudian pendengar RRI dan siaran TV Rohama yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah
Sebuah kalimat yang mungkin menggagah kita, ternyata benar. Ketika 10 putra-putrinya bisa dibahagiakan oleh kedua orang tuanya, tapi belum tentu loh anak 10 itu mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Prinsip yang ditanamkan. Kenapa ini terjadi? Karena lagu Rom Saratangke. Rom Saratangke, ara singuk ipangan, ara siken ampa, bahkan ara si gerenguk ken kelumit urem belatah. Semoga kita termasuk orang-orang kalau ibarat padi bisa dimakan berasnya. Kemudian yang ketiga adalah menghormati pintu rezeki. Siapakah pintu rezeki? Pintu rezeki itu tentu saja adalah istrimu, suamimu, anak-anakmu. Dalam konteks ini Tuhan juga berkalam, zuyyina linnasi habbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir. Hiasilah, ya, berdamailah, hiasilah pandanganmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu dan sebagian harta mereka. Itulah wujud daripada kedamaian dirimu, bahwa itu adalah sumber rezeki yang diberikan Tuhan kepadamu. Lalu dulu kita pontang-panting, kita dulu mengutarakan kalimat untuk menyatakan diri kita, menyatakan sikap kita kepada calon kita dulu. Kaulah sayangku, kaulah ini, kaulah segala-galanya. Namun sudah menikah, punya anak 1, punya anak 2, ika ibarat ayahanda Nasri Elisma kalimati tengah gerepora lemuti dekat gerepenah minder sarameter petat kala istri kita jauh dari kita selalu dekat, tapi tatkala punya anak 1, 2 ngelagu setengah kilo bedanya kita nguk jarak kirum tenumah nih. Bahkan yang lebih ngerinya lagi, ketika engkau merayunya, ketika engkau memilikinya, setelah itu pandanganmu beralih kepada orang lain, yang mungkin bahasa sekarang yang trennya adalah perselingkuhan. Nah, jemah keberselingkuh gere pernah mucaya wajahi, gere pernah mucaya akhirat wajahi akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita menyayangi mereka. Dulu pernah kau katakan, ibarat batang di menit, musiri ku batang nungki, ku berarti menit, aku pi berkulati. Lalu kenapa setelah engkau memiliki, setelah punya anak, lagu seolah-olah makin jarak ulang nur bintang, pasti musirang tumpit puru meni. Ini jangan sempat terjadi kepada kita. Istilah bahasa kasarimian lah, pisang goreng iponok baru lebih sedap rasanya daripada pisang goreng ispangpet. Lagu aneh. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah ikhlas dalam beramal. Wa qul ya'malu fasyarallahu amalukum. Ya, beramallah dengan ikhlas. Enti karena mu kena, beribadahlah karena ikhlas. Enti karena mu kena. Kalau Syekh Al-Jarnuji menyebutkan orang ikhlas itu bagaimana lah? Ibarat seorang musafir kelana ketika berjalan di tempat yang jauh, ketika ratusan kilo berjalan, terik matahari yang menghujam, kemudian panas yang begitu luar biasa, lapar haus menyerang. Apa yang dia minta? Air. Ketika mencari air tak dapat air, kemudian seketika air itu ada sebuah telaga, dia minum sepuasnya, puas minum dengan sepuas-puasnya. Lalu apa yang terjadi? Perjalanan dia ingat masih kurang lebih 50 km lagi. Aku hendak membawa air telaga ini, tapi apa daya, aku tak punya tampungan air. Aku gerara mutibuk, aku gerara mutimu, cari kemana-mana, timba tak dapat. Namun Masya Allah, dapatlah timba kecil. Namun ini semua ngemuputuk. Apa daya? Muputuk ya ayuwe kebocor. Akal ini timbul. Ubuhe atu, ubuhe pasir, ubuhe daun-daunan. Namun apa daya? Ngelewih ni sekejap lekat ketantima. Namun sampai di tempat dituju, air telah menghilang. Begitulah kiranya makna interpretasi menurut Syekh Al-Jarnuji ini, bahwa engkau ibarat musafir kelana. Hilang seketika ketika engkau menyatakan dirimu yang paling ikhlas, dirimu yang paling hebat. Kegeraku, nol. Kemudian terakhir adalah berdamailah dengan dirimu sendiri. Guna carai
Kalau ibarat pemuda, enti bernarkoba. Ke ibarat muda-mudi, enti bagi-bagi buat. Masamu masih panjang. Mari damai dengan dirimu. Ketika kita beribadah, ike merailan kita ngotek jemaah, ike merailan kita syarat hasad, dengki, syirik kepada orang. Pertanyakan dirimu, berarti dirimu belum berdamai dengan dirimu sendiri. At-tabi biha adzakur lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.